Terpujilah nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali berhimpun untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik, pujian dan penyembahan. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengorbankan dirinya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Layaklah Dia untuk kita puji dan sembah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu
kekurangan. Hanya Engkau Allah yang sempurna, yang sanggup mencukupkan kami. Hati kami ya Tuhan merendah di hadapan Engkau. Kami mengangkat hidup kami ya Yesus, dan pandangan kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan kami boleh mengalami Engkau secara pribadi ya Yesus. Sebab Engkau yang paling tahu setiap kebutuhan kami. Engkau paling tahu ya Tuhan setiap kekosongan hidup kami yang harusnya Engkau yang isi ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang paling mengerti. Dan kami ya Tuhan persembahkan pagi hari ini pujian dan penyembahan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Mari tetap dan lihatlah kebaikan Tuhan. Tetap berdiri. Boleh memberikan senyum dan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus baik. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Mari rasakan dan nikmati kebaikan Tuhan. Bersyukur baginya dengan segenap hati kita. Kecaplah dan lihatlah betapa banyak Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa banyak Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah mengasihi kita, mengasihi saudara dan mengasihi saya. Kecaplah dan lihatlah betapa banyak Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kecaplah dan lihatlah betapa banyak Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan lagi syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Engkau mengasihiku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Haleluya, silakan duduk kemuliaan bagi Tuhan. Saudara merasakan dalamnya kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangannya merasakan kasihnya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita hingga hari ini. Betapa dalamnya kasih setianya dan betapa besarnya kebaikannya. Nyanyikan dengan segenap hati kita, sebab ada kuasa di dalam pujian saudara dan saya. Nyanyikan dengan kesungguhan bagi Dia. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan
Pagi hari ini lebih lagi kita akan mendengarkan suara Tuhan. Suaranya yang lembut, suaranya yang manis. Seperti rusa, kami merindukan Engkau ya Tuhan. Inilah hati kami ya Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Selagi kami masih di dunia, kami rindu ya Tuhan lebih lagi mengenal Kamu. Ya Yesus. Sepi
rindu untuk tinggal dekat dengan Engkau, di dalam dekapan tangan-Mu yang hangat. Kami rindu untuk diam di sana dan melihat kemuliaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga rindu mendengar suara-Mu. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh dikuatkan kembali dalam perjalanan iman kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan anak-anak-Mu juga yang akan beribadah, mereka pun boleh mengenal Tuhan dan memiliki Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan secara pribadi. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Biarlah segala pujian yang telah kami naikkan ke hadirat Tuhan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Dan puji-pujian kami ini boleh menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus saat ini membuka hati kami, pikiran kami, juga memakai hamba-Mu, lidah mulut hamba-Mu ini sucikan dengan kuasa-Mu, agar boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mau menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk, selamat beribadah sekolah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam bulan ini, yaitu di bulan November ini, kita ingin merenungkan tentang tema khusus, yaitu tentang nama-nama Allah. Apa sih pentingnya sebuah nama? What is in a name? Ya, ini adalah kalimat yang pernah diucapkan oleh Juliet kepada kekasihnya Romeo di dalam drama cinta karangan Shakespeare. Ya, Juliet sangat merindukan Romeo, tetapi cinta mereka terhalang gara-gara nama. Gara-gara nama keluarganya, yaitu ternyata keluarga si Romeo dengan keluarganya Juliet ini, mereka adalah musuh bebuyutan. Sehingga hal ini tidak memungkinkan Romeo dan Juliet bersatu gara-gara nama keluarga. Nah saudara, di dalam keluhannya, Juliet pernah berkata kepada Romeo, "What is in a name?" Apa sih artinya sebuah nama? Kalau mawar, itu akan terus dikatakan mawar. Walaupun namanya diganti-ganti nggak apa-apa, entah dia ganti bunga sepatu, bunga leli. Tapi kalau dia mawar ya tetap mawar, baunya tetap harum. Jadi apa sih arti sebuah nama? Saudara, nama tidak menunjukkan bagi mereka, tidak menunjukkan siapa orangnya. Ada orang yang namanya Kristen, ya, namanya Kristen, tapi kelakuannya seperti penjahat. Ya lalu apa arti sebuah nama? Yang penting itu bukan namanya, tapi orangnya. Yang penting itu substansinya, esensinya. Nah itu, sebagian orang mengatakan seperti itu. Bahkan banyak orang tua zaman dulu, ya, kalau saudara hidup di zaman 50-an, 60-an, itu kita masih sering mendengar nama-nama yang lucu-lucu dan aneh-aneh, ya. Ada yang namanya mak air, ada yang namanya dinamakan panci, ya. Pokoknya ada barang-barang di sekitar mereka, ada yang dinamakan cicak, ada yang namanya jaran, ya, macam-macam aneh-aneh. Bahkan ada yang namanya beledek, ya, mungkin saat mau melahirkan itu ada beledek, ya. Jadi ketika lahir anaknya diberi nama beledek. Itulah mereka mengatakan
mengatakan apa sih arti sebuah nama. Yang penting bukan namanya, tapi orangnya itu loh. Saya diberi nama Grace oleh mami saya bukan tanpa alasan ya, karena orang tua saya itu merindukan punya anak perempuan. 4 anak yang terdahulu semuanya laki-laki. Kapan sih anak perempuannya tiba? Ya, bukan berarti anak laki-laki itu bukan anugerah, saudara, anugerah. Tetapi mereka sangat merindukan anak perempuan, sehingga anak kelima lahir perempuan. Waduh, langsung diberi nama Grace, ya, anugerah Allah. Saudara, ini mami saya masih hidup, usianya diberi Tuhan usia panjang, ya, sebentar lagi 93 tahun dan diberi kesehatan, puji Tuhan. Semua itu ada artinya. Bagi orang Ibrani, bagi orang Israel, nama itu sangat penting. Itu sebabnya ketika mereka memberi nama kepada anak-anak mereka, mereka nggak asal cari nama yang bagus, begitu enggak. Tapi mereka tidak langsung memberi nama anak. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka mencari inspirasi dari Tuhan. Tuhan, anak ini nanti seperti apa sih? Dan ketika mereka mendapatkan inspirasi dari Tuhan, baru mereka beri nama anaknya. Itu sebabnya bagi orang Israel, nama itu sangat penting. Dan kalau mereka ingin anak itu kelak menjadi lebih baik nasibnya, mereka bisa merubah nama. Ya, minggu kemarin Pak Ham menyampaikan bagaimana kisah Abram dan Sarai. Ya, nama mereka awalnya Abram, tapi kemudian oleh Tuhan diganti dengan Abraham. Ya, ada sisipan di situ. Sarai menjadi Sarah, ada sisipan di situ. Itu adalah nama Allah, ya. Jadi Abram itu menjadi Abraham karena dia akan menjadi bapaknya seluruh bangsa. Nah, itu sebabnya nama itu penting. Beberapa abad sebelum Yesus datang ke dunia, ada seorang yang bernama Alexander the Great atau Alexander Agung. Dia adalah seorang pemimpin besar bangsa Makedonia yang sudah menaklukkan hampir seluruh dunia. Nah, Alexander the Great atau Alexander Agung ini ketika dalam sebuah kampanye, ya, dia disertai dengan rombongan, ya, pasukan tentara yang kuat yang dia ajak berperang untuk menaklukkan dunia. Nah, suatu kali dia mendapat laporan bahwa salah satu anak buahnya itu selalu bikin masalah. Ya, gara-gara satu orang ini, reputasi dari pasukan tentara Alexander Agung ini menjadi jelek. Gara-gara satu orang. Maka ketika dia diberi laporan, maka si Alexander Agung mengatakan, panggil orang itu, suruh datang ke saya. Nah, akhirnya dipanggillah satu orang yang bermasalah itu. Ketika menghadap Alexander Agung, dia bertanya, siapa namamu? Orang ini mengatakan, siap, nama saya Alexander. Ketika Alexander melihat dan mendengar bahwa orang yang bermasalah ini namanya Alexander, sama dengan namanya, wajahnya menjadi tidak senang. Dan dengan suara lantang dia berkata, kamu tidak layak pakai nama Alexander. Segera ubah namamu atau ubahlah kelakuanmu. Kamu mempermalukan saya. Jadi nama itu menjadi sangat penting. Lalu bagaimana dengan nama Allah? Nah, Allah itu satu, tapi dia punya nama yang bermacam-macam. Ini untuk menunjukkan betapa kayanya sifat-sifat Allah, betapa komplitnya, lengkap, sempurnanya Allah itu. Ya, seperti kalau saudara pernah lihat permata, ya, mungkin permata nggak segini gedenya ya, mungkin kecil aja. Tapi permata yang bagus, yang mahal, itu adalah permata yang sisinya banyak, yang sangat kecil-kecil sampai akhirnya mengeluarkan gemerlap kilau yang begitu indah. Semakin banyak sisi-sisinya,
semakin gemerlaplah berlian tersebut. Demikian juga dengan Allah. Dia punya sisi-sisi yang banyak dan indah sekali kalau digabungkan menjadi satu, seperti permata. Nah, saudara, kita sudah mendengar nama-nama Allah ya. Ada yang Elohim, Allah Sang Pencipta, Allah yang kuat dan perkasa. Ya, mungkin bisa ditampilkan nama-nama Allah. Ya, kita juga mengenal Allah itu sebagai Yahweh. Nah, orang dulu mengatakan Adonai. Ya, jadi mereka memanggil nama Allah Yahweh itu sebuah nama yang begitu kudus sehingga mereka menggantinya dengan Adonai. Adonai itu artinya Tuhan. El itu Allah. Minggu lalu kita belajar tentang El Shaddai, nama Allah yang berarti Allah Maha Kuasa. Nah, ada Allah yang sebutan Allah yang lain ada. Kalau saudara lihat di situ ada Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Rafah, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Shammah, Allah itu maha hadir, Jehovah Shalom, Allah itu damai kita, Jehovah Nisi, itu Allah panji-panji kita, Jehovah Rafah, Ra'ah, itu Allah gembala kita, dan Jehovah Sidkenu, itu Allah kebenaran kita. Ada banyak, ini baru sebagian saudara. Ya, di sisi yang satunya kalau saudara lihat itu begitu banyak, dan itu belum juga semuanya, ya, masih banyak yang lain. Ini menunjukkan betapa nama-nama Allah itu sangat kaya, dan menunjukkan betapa lengkapnya sifat-sifat Allah itu. Itu sebabnya ketika kita mempelajari nama Allah, kita mempelajari salah satu sifat Allah. Hari ini kita akan belajar satu nama Allah. Yang pertama disebut sebagai El Roi. Apa sih El Roi itu? Ya, terjemahan dari El Roi itu adalah The God Who Sees, Allah yang maha melihat. Nah, untuk itu siapa yang memberi nama El Roi? Kita lihat dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai yang ke-6. Tapi kita akan baca lebih dulu Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-3. Saya akan membacakan. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Dia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Kita ingat 10 tahun silam sebelum peristiwa ini, Allah telah berkata kepada Abram dan Sarai bahwa Allah akan memberi keturunan kepada mereka yang banyaknya seperti bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya, seperti pasir di tepi pantai. Tapi setelah 10 tahun lewat, janji itu tidak kunjung digenapi. Tidak ada tanda-tanda kehamilan pada tubuh Sarai. Sampai akhirnya dia berpikir, kira-kira Tuhan lupa kali ya janjinya kepada kami, atau Tuhan terlalu repot ya sehingga dia nggak sempat menggenapi janjinya. Itu sebabnya Sarai kemudian pakai akal pikirannya sendiri. Gimana kalau aku bantu Allah ya supaya dia nggak malu? Jangan-jangan dia repot masih ya, aku bantu aja deh. Lalu Sarah punya seorang hamba perempuan namanya Hagar, dia orang keturunan Mesir. Dan menurut budaya saat itu, kalau seorang istri dia tidak punya anak, itu adalah satu aib bagi orang-orang Israel. Itu sebabnya mereka berusaha
bagaimana caranya mereka bisa punya anak walaupun tidak melalui rahimnya, yaitu dengan cara dia ambil budak perempuan, hamba perempuannya, untuk dikawinkan, ya, bukan menikahkan, dikawinkan dengan suaminya, sehingga ketika dia punya anak, anak itu diakui sebagai anak dia dari istri tersebut, dari majikannya. Nah, itu budaya yang terjadi pada saat itu. Dan Sarai, dia merasa ini adalah jawaban. Ini adalah jawaban Tuhan. Kebetulan dia punya Hagar sebagai hamba perempuannya. Dan itu sebabnya dia kalau memberitahu kepada Abraham tentang rencana yang cemerlang itu. Dan ketika dia memberitahu kepada Abram, apa respon Abram? Abram setuju nggak? Abraham tidak menolak. Dia saja. Karena dianggap biasalah, ya. Akhirnya, ya, untuk mempercepat rencana Tuhan, ya, Abraham kawin dengan Hagar. Dan ketika Hagar hamil, nah, mulai persoalan terjadi. Ada dampak negatif dari rencana yang dibuat oleh manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 4. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, ini masalah muncul, ya. Ketika Hagar tahu bahwa dirinya hamil, ya, dia mulai merasa di atas angin, ya. Dia merasa dirinya lebih hebat dari nyonyanya itu. Nyonyaku mandul, aku bisa hamil. Sekarang giliranku yang jadi nyonya Abram. Mungkin itu yang dalam pikiran Hagar. Lalu dia mulai menghina, melecehkan si nyonyanya ini, Sarai. Sarai yang merasa dirinya dibully, dia marah, dia kecewa karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan, apa yang dia harapkan. Dia merasa dikhianati, dia merasa dikecewakan oleh asisten rumah tangganya sendiri. Akhirnya Sarai datang kepada Abraham. Dia mulai marah kepada Abraham. Sarai yang punya ide, tapi ketika idenya tidak berjalan sesuai dengan rencana, siapa yang disalahkan? Abraham. Kasiannya Abraham, ya, sudah nurut sama suami, sekarang malah disalahkan. Makanya suami-suami, kalian harus lebih taat kepada Allah daripada kepada istri-istri kalian. Istri satu, ya. Istri, saudara bisa salah, tetapi Allahmu tidak pernah salah. Abraham yang sudah disalah-salahkan gak terima. Loh, kamu yang punya ide kok, kenapa aku yang disalahkan? Dia kan hambamu, kamu yang bertanggung jawab, kamu yang harus bereskan semuanya, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Abraham dia mau lepas tangan, dia gak mau tanggung jawab. Padahal sebenarnya dia ikut salah nggak, saudara? Salah. Kenapa dia mau saja? Padahal itu bukan rencana Tuhan. Kenapa dia nurut?
Sarai kemudian setelah mendapatkan izin dari Abram, dia memperlakukan Hagar dengan buruk. Dia menindas Hagar dengan kejam. Sampai akhirnya Hagar gak tahan dan dia melarikan diri. Hagar yang merasa, aku sekarang sudah jadi istrinya Abram, tapi aku kok gak dibelain. Akhirnya dia gak tahan, dia melarikan diri. Nah, kita baca selanjutnya apa yang terjadi. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ya, arti nama Ismail itu adalah Allah mendengar. Seorang laki-laki, ya, ini Ismail ya, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini yang terjadi kemudian. Setelah Hagar, dia merasa diperlakukan dengan kejam oleh Sarai nyonyanya. Dia melarikan diri, dia pengen pulang kampung ke Mesir. Nah, tapi saudara, saat itu belum ada Gojek, belum ada taksi. Dia harus berjalan kaki. Tempat yang sangat jauh, di padang gurun yang panas dan terik. Hagar dalam kondisi hamil tua ya mungkin ya. Dia harus berjalan jauh di padang gurun yang kering dan tandus. Nah, dalam keadaan yang hampir pingsan ketika dia sampai ke dekat mata air di padang gurun Syur, yaitu menuju perbatasan sebelah timur Mesir, tiba-tiba datanglah seorang malaikat kepadanya. Ya, malaikat ini ditafsirkan oleh para ahli Alkitab bahwa dia itu adalah sebetulnya penampakan dari Tuhan Yesus, ya, yang disebut Theophany, Allah dalam wujud manusia. Nah, Allah datang kepada Hagar di dalam pelariannya. Allah mengintervensi hidup Hagar, dan malaikat mengatakan supaya Hagar kembali ke nyonyanya Sarai dan tunduk kepadanya. Maka Allah akan membuat keturunan Hagar itu sangat banyak. Tapi anak yang akan dilahirkan itu harus dinamai Ismail. Artinya Allah mendengar. Sebab Tuhan sudah mendengar seruan Hagar yang ditindas oleh nyonyanya. Tetapi Ismail yang akan dilahirkan itu kelakuannya seperti keledai liar. Ya, dia akan menentang siapa saja, orang-orang yang dekat, yang jauh dia akan lawan. Tapi Ismail ini akan menjadi bapak sebuah bangsa yang besar, dan bangsa itu juga seperti keledai liar. Mereka tinggal di padang gurun Arab, dan sampai hari ini bangsa Arab adalah musuh bebuyutannya bangsa Israel, keturunan Ishak. Nah, saudara, Allah datang secara pribadi menjumpai Hagar. Siapakah Hagar? Hagar hanya seorang budak perempuan yang ditindas, yang telah berbuat salah, dan kemudian dia ditindas dengan kejam dan dia melarikan diri. Tapi Allah mau mengintervensi hidupnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dalam ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya,
Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahai Roi. Artinya sumur Dia yang hidup yang telah melihat aku. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Berarti itu 10 tahun kemudian baru lahirlah Ismail. Tapi itu bukan seperti yang Tuhan rencanakan. Nah, saudara, kita melihat di sini nama Allah itu diberi nama baru oleh Hagar. Dia seorang budak bangsa Mesir, bukan orang Israel. Dia tidak kenal siapa Allahnya orang Israel, Allah Yahweh. Tapi ketika Allah datang mengintervensi hidupnya, saat itulah Hagar melihat, oh, Engkaulah Allah. Engkau kusebut El Roi, artinya Allah yang melihat penindasanku, the God who sees. Engkau melihat aku di saat hidupku dalam keadaan sulit, yang paling sulit, Engkau datang kepadaku. Dan perjumpaan Hagar dengan Allah inilah yang membuat kemudian Hagar menjadi kuat. Dan Hagar menuruti perintah Allah. Dia kembali kepada nyonyanya. Ya. Tuhan ingin mengatakan pada Hagar, kamu kembali kepada nyonyamu, biar kamu ditindas gak apa-apa, karena memang kamu salah. Ya, mungkin Tuhan ingin memperbaiki sikap dari Hagar itu, supaya Hagar tidak memanfaatkan situasi dan kemudian dia menjadi sombong, bisa bertindak seenak perutnya. Perintah untuk kembali itu tapi disertai dengan janji, aku, Allah, akan membuat keturunanmu sangat banyak, dan keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Saudara, ketaatan Hagar itu mendapat upah. Tapi itu sekaligus menjadi pelajaran yang pahit buat Abram dan Sarai. Karena mereka juga tidak menurut perintah Tuhan. Akan terjadi konflik pertentangan yang terus-menerus antara keturunan Ismail dengan keturunan Ishak. Ya, kemudian hari yang itu tidak pernah ada habisnya sampai hari ini. Kalau kita perhatikan bangsa Arab dengan bangsa Israel perang terus, ya, sampai hari ini. Ini akibat dari ketidaktaatan Abram, Sarai, dan Hagar. Nama El Roi yang diberikan oleh Hagar itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu maha melihat. Dia melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita baca dalam Mazmur 139 mulai ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ketika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku berbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ini pengakuan jujur dari seorang raja yang bernama Daud. Kemana aku bisa lari menjauhi Engkau, ya Tuhan? Aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Aku nyelam sampai dasar laut, Engkau ada di sana. Di dunia orang mati pun Engkau ada di sana. Lalu aku
mau lari kemana? Inilah El Roi, Allah Maha Melihat. Yang kedua, kita juga belajar bahwa Allah itu tidak membedakan manusia, tidak ada diskriminasi. Dia memperhatikan semua orang dan dia membela hak-hak orang lemah, orang yang tertindas. Nah, saudara, apa pelajaran? Apa arti El Roi bagi kita saat ini? Mungkin saat ini ada di antara saudara yang merasa telah diabaikan. Mungkin orang yang kita kasih atau orang yang kita harapkan, orang yang kita percaya, ternyata dia mengecewakan kita. Ternyata dia mengkhianati kita. Ingatlah, percayalah bahwa Allahmu, Allah El Roi, itu tidak pernah mengabaikan hidup kita. Allah melihat dengan jelas apa yang sedang kita alami. Bahkan hal-hal yang tersembunyi sekalipun dia tahu. Itu sebabnya jangan pernah merasa kecewa dengan Tuhan. Manusia bisa mengecewakan kita, manusia boleh mengabaikan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap orang. Kalau kita sebagai pihak yang saat ini, pihak yang tertindas, mungkin kita ini adalah pihak korban. Saya teringat kejadian Brigadir Joshua yang dibunuh oleh bosnya sendiri ya. Kalau kita mengikuti apa yang terjadi, ketika peristiwa itu terjadi, pembunuhan itu terjadi, semua barang bukti dihancurkan. Tidak ada satupun yang disisakan. Walaupun demikian, apakah berarti Allah tidak melihat? No. Allah punya CCTV di segala tempat. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Kalau manusia bisa dikelabui, Allah El Roi tidak mungkin bisa dikelabui. Itu sebabnya mulai muncul titik-titik terang. Sekarang mulai terbuka satu demi satu bukti-bukti baru. Allah tidak pernah diam. Dia tahu persis apa yang terjadi, dan dia akan membela hak-hak orang yang tertindas. Bahkan dikatakan kesaksian dari salah satu tantenya Yosua, seolah-olah mayat Yosua itu ingin supaya tantenya itu melihat, karena tiba-tiba ada darah segar merembes sehingga dia minta untuk dibuka. Itulah tanda-tanda yang untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah bisa di stop. Kalau Allah melihat beban berat yang sedang kita hadapi, dia juga menawarkan. Dia bukan cuma melihat doa, tetapi dia menawarkan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu sebabnya saudara, walaupun mungkin kita adalah pihak yang tertindas, kita adalah pihak korban, tetap yakin Allah tidak diam. Dia melihat dan dia akan bertindak pada waktunya. Namun bila saat ini kita sedang berada dalam kondisi kita hidup dalam dosa, mungkin juga saudara sedang menjauh dari Tuhan, ingat, tidak ada dosa yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Dia Allah yang melihat, the God who sees. Kita bodoh kalau kita menganggap kita tuh lebih pintar dari Allah, lalu kita bisa menikmati dosa selamanya. Ingat, upah dosa adalah maut, dan Tuhan adalah hakim yang adil. Hakim dunia bisa disuap, hakim surgawi tidak akan pernah bisa disuap. Ada hukuman kekal yang menanti orang yang berdosa, dan ada upah menanti orang yang benar.
Saudara, seorang yang bernama Don Moon, yang mungkin saudara tahu ya, khususnya ini pemain musik, penyanyi lagu rohani. Dia adalah seorang penyanyi dan pengarang lagu rohani yang terkenal. Suatu hari Don Moon dia mengadakan sebuah tur pelayanan, ya. Dalam salah satu turnya dia mengunjungi sebuah panti jompo. Ya, panti jompo tempat orang tua-tua yang dititipkan di sana. Mungkin anak-anaknya sudah pada sibuk, ya, nggak mau ngurusin orang tua, titipin di panti jompo. Nah, ketika dia sedang mengunjungi orang tua-tua itu dari satu kamar ke kamar yang lain, ya, selalu di atas ranjang itu ada nama dari pasien yang ada di situ. Suatu kali dia datang ke sebuah kamar untuk tujuannya adalah untuk memberikan penghiburan kekuatan, ya, memberikan kata-kata motivasi yang menguatkan, kemudian dia nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Nah, dia tiba pada sebuah kamar. Di situ ada seorang kakek tua yang sedang meringkuk sendirian. Di atas ranjangnya ada tulisan namanya. Dan ketika dia baca, Don Moon terkejut karena nama daripada kakek tua ini adalah Mr. No Name. Mr. No Name, tidak ada nama. Loh, lalu dia kaget, dia tanya sama suster yang menyertai dia, "Sus, apa dia itu orang yang gak punya nama sejak kecil?" Lalu suster ini mengatakan, "Kami tidak tahu, Pak. Kami ambil orang ini dari jalanan, ya, dan tidak ada orang yang mengenal dia. Kami tidak tahu siapa dia dan kami tidak bisa berkomunikasi dengan dia karena kami nggak tahu bahasanya. Sehingga itu sebabnya kenapa kami beri nama dia Mr. No Name." Nah, kemudian Don Moon dia memegang tangan kakek tua itu, kemudian dia berkata, "Kek, saya nggak tahu namamu, tetapi ada satu orang yang tahu namamu, dan dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah di masa lalu. He is the God of the past. Dia adalah Allah di masa kini. He is the God of the present. Dan dia tahu apa yang akan terjadi kepadamu di masa depan. Because He is the God of the future." Kemudian setelah dia pulang dari tempat itu, dia mengarang sebuah lagu yang bernama He Knows My Name. Dia tahu namamu, namaku. Dia tahu namamu juga. Walaupun gak ada orang yang tahu kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak terkenal, tapi Tuhan tahu namamu. Tuhan mengenal engkau sampai sedalam-dalamnya. Saudara, dia adalah Allah El Roy. Kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan yang penuh dengan kuasa, because He is the God of the past, He is the God of the present, and He is the God of the future. Dia adalah Allah masa lalu, Dia adalah Allah masa kini, dan Dia adalah Allah yang masa akan datang. Tahun 2023 diprediksi sebagai tahun kegelapan. Akan terjadi resesi secara global. Seluruh dunia akan mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan Presiden kita, Presiden Jokowi sudah mengingatkan akan hal itu. Supaya kita waspada, supaya kita mempersiapkan diri. Jangan royal. Mulai sekarang banyak nanam-nanam lah, supaya lain kali kalau krisis kita, paling tidak kita punya makan. Sudah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Gak lama lagi, ya kurang lebih berapa? 1 bulan lebih ya, 1,5 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2023. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi kita tahu kita punya Allah El Roy, Allah yang melihat. Dia adalah Allah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dia mengenal diri kita. Itu sebabnya, mari percayakan dirimu kepada Tuhan. Di dalam tangan yang kuat,
Allah El Shaddai akan memelihara hidupmu. Tapi bukan berarti kalau gitu kita diem-dieman aja, nyantai-nyantai, tidur-tiduran, males-malesan di petangan. Enggak, saudara. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Labora itu bekerja. Jangan nggak mau bekerja. Firman Tuhan mengatakan orang yang mau bekerja, orang yang malas, janganlah dia makan. Ya, jadi tetap harus bekerja. Tapi jangan berarti kemudian kamu, oh kalau saya sudah bekerja, saya mapan, wah saya nggak akan terkena dampak resesi. Jangan bilang seperti itu, saudara. Tetapi bersyukur kalau saudara punya Tuhan yang mengatasi situasi. Allah El Shaddai, Allah El Roy, itu adalah kekuatan bagi diri kita. Apapun yang akan terjadi, ada saat dimana semua jalan kelihatan tertutup, hidup menjadi begitu susah, seolah-olah semuanya sudah terlambat. Tapi Allah El Roy, Dia yang maha melihat, Dia juga maha peduli terhadap hidupmu dan hidup saya. Dia tahu semua yang telah terjadi di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Karena Dia adalah Allah El Roy. Dan kalau Allah sudah menolong Hagar, seorang budak perempuan yang dibuang oleh tuannya, seorang budak perempuan yang tidak mengenal Allah, apalagi kita yang adalah anak-anaknya, yang sudah ditebus dengan darahnya sendiri. Masakan Dia tidak mempedulikan kita? Tetap setia, tetap pegang teguh janji Tuhan. Walaupun keadaan dunia tidak semakin membaik, malah mungkin menuju kehancuran, ingat, kita ada di dalam tangan yang kuat. Dia tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah berdusta. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Dia mengerti, Dia peduli, Dia tahu apa yang terjadi dalam hidupmu dan saya. Kadang-kadang kita merasa tidak ada jalan terbuka, tidak ada waktu lagi, sudah terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dan bagi orang percaya, ada mujizat. Mujizat itu nyata. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang
orang percaya, mujizat yang Ada kuasa Tuhan yang melebihi segalanya. mengerti. Kalau saudara merasa saat ini saudara dalam kondisi yang sulit, persoalan demi persoalan meninggi hidupmu, ingatlah Engkau punya Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang setia. Namun satu yang kita minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Katakan sekali lagi. Dia mengerti, dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu yang kita minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Satu yang kita ketahui, Namun satu yang kita minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah menyatakan siapa dirimu. Kami pegang janji-Mu, dan kami tidak akan takut dan khawatir akan masa depan kami. Walaupun saat ini kelihatan suram, tapi kami tahu Kau adalah Allah El Roy. Engkau melihat kondisi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau peduli. Bahkan kepada Hagar, Engkau datang secara pribadi. Itu sebabnya Tuhan, teguhkan iman kami. Kami mau tetap setia kepadamu. Apapun yang terjadi, situasi kondisi dunia semakin memburuk, tetapi kami tahu kami ada di dalam tangan yang kuat, Allah El Shaddai. Dan kami tahu kami tidak sendirian, karena Engkau Allah El Roy. Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sepulang kami dari tempat ini, kami akan menjadi pribadi yang baru. Kami tidak akan main-main lagi dengan dosa, karena kami tahu Engkau melihat semua perbuatan kami yang tersembunyi sekalipun. Sebabnya Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang transparan di hadapan Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru di dalam Engkau. Kami letakkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Pegang kami, pegang tangan kami. Jangan lepaskan kami Tuhan. Pegang anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan yang penuh dengan kasih dan kuasa. Hakim yang adil, Allah El Roy. Di dalam tangan-Mu kami aman dan sentosa. Dunia boleh bergolak, dunia boleh hancur sekalipun, tetapi hidup kami ada dalam tangan-Mu.
dan kami aman. Karena kami tahu bahwa kami memiliki hidup kekal bersama dengan Engkau di surga nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat jiwa kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Kami segera jemaat GBT Indonesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih kepada Bu Pendeta Kris untuk pelayanannya pagi hari ini. Sungguh memberkati Dia Allah El Shaddai, Allah El Roy, Allah yang menyembuhkan dan mencukupi kita semua. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita pujikan bersama. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi panji keselamatan kita. Saya undang dengan hormat Bapak Pendeta Yohanes untuk memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kalau kembali pagi hari ini Tuhan, kami diberi keyakinan, diberi kekuatan agar kami boleh senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan kami, Allah yang senantiasa melihat setiap kondisi dan keadaan kami. Mari Tuhan, yakinkan kami terus berjalan pada jalan Tuhan, agar kami terus-menerus melihat ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan mengenal setiap kami. Tidak ada yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap kami, dan Tuhan yang memberikan kekuatan agar dalam perjalanan hidup kami ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Maka Tuhan yang memberikan pertolongan dalam setiap kondisi dan keadaan apapun. Mungkin tidak ada seorang pun yang memperhatikan kami, tapi Tuhanlah Allah yang memperhatikan setiap kami. Itu sebab Tuhan saat ini kami datang bersama-sama Tuhan, membawa diri kami. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami. Terimalah persembahan kami yang mewakili diri kami untuk memuliakan Engkau, untuk membesarkan nama-Mu, dan benar-benar
ditinggikan melalui kehidupan kami, melalui persembahan ini. Terimalah Bapa, kami yakin percaya Tuhan akan memakai semua pengurus, agar mereka Tuhan boleh memakainya untuk memuliakan Tuhan, mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami datang untuk beberapa saudara kami yang memerlukan pemulihan kesehatannya. Kami Tuhan berdoa untuk Om Mahen. Oh Tuhan, terima kasih Kau sudah menolong, tapi Tuhan yang akan memulihkan. Kami juga mendoakan untuk saudara kami Michael Tuhan, yang Tuhan berencana pada tanggal 22 akan menghadapi operasi. Oh Tuhan, kami tahu Engkau adalah Tuhan Allah El Shaddai, yang mempunyai pertolongan dan kekuatan, yang mengerti dan mengetahui semuanya. Tuhan juga yang akan memberikan jawaban. Kami berdoakan saudara kami Bejan. Oh Tuhan, biarlah kehendak dan rancangan-Mu yang jadi, dan yang terbaik Tuhan berikan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Pemulihan kesehatan teman Tuhan, saudara kami yang lain Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Yakin percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan ini. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali ke dunia kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau Allah El Shaddai menyertai kami. Engkau Allah El Roh yang melihat kami, akan menuntun kami, dan Engkau akan menyertai setiap kami. Tuhan akan memberkati setiap kami. Apapun yang kami sedang gumulkan, Tuhan yang menyediakan semuanya. Karena kami yakin Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya selalu sekalian arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Terimalah berkat Allah dan pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan menyertai Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Allah katakan amin.